Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Surya Channel masih setia menemani kalian dalam menyelesaikan masalah-masalah matematika. Kali ini Bu Surya akan membagikan cara menggambar grafik fungsi kuadrat, menentukan titik balik, sumbu simetri, dan unsur lainnya bagian yang pertama. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Kita berikan contoh, gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 dengan domain himpunan x sebilangan hingga negatif 2 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 4 x anggota bilangan real. Setelah itu kita tentukan yang pertama titik balik atau titik puncak, nilai optimum, sumbu simetri, pembuat nol fungsi, ring, dan yang terakhir perpotongan dengan sumbu y. Langkah yang pertama, kita tulis dulu f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Perhatikan domainnya dimulai dari negatif 2 sampai dengan 4. X nya bilangan real. Nah, tentu saja kita akan mencari X nya dulu, tetapi yang khususnya bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat berarti ini nilainya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Langkah yang pertama kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Pada kolom pertama tabel diisi dengan domain, yaitu X. Nilai X nya nanti diisikan pada kolom yang pertama ini. Kolom yang kedua diisikan operasi untuk mencari f(x). Operasi yang pertama adalah x kuadrat. Kemudian operasi berikutnya negatif 2x. Setelah itu dikurangi 3, masukkan pada kolom yang keempat. Kolom yang kelima berisi nilai fungsinya, yaitu f(x) nya. F(x) nanti diperoleh dari x kuadrat ditambah dengan negatif 2x dikurangi 3. Kolom yang terakhir berupa pasangan bilangan x, fx. Fx seringkali disebut juga dengan nilai y. Yuk kita isikan domainnya di dalam kolom x, dimulai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu kita operasikan sesuai dengan operasi di bagian atas ini. Operasinya x kuadrat artinya negatif 2 dikuadratkan. Nah, negatif 2 kuadrat sama dengan 4. Berikutnya negatif 1 kuadrat sama dengan 1. Untuk baris berikutnya kita tulis saja hasilnya 0, 1, 4, 9, 16. Sekarang kita lanjut pada kolom yang ketiga. Operasinya negatif 2 dikalikan dengan x. Negatif 2 dikali dengan negatif 2 karena x nya negatif 2. Kita operasikan di kotak ini. Negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 4.
Begitu selanjutnya sampai kita temukan hasilnya semua. Di kolom yang keempat ini berisi konstanta, jadi semua bilangan nanti berisi negatif 3 semua. Ya, berikutnya kita cari nilai fx-nya. Fx diperoleh dari mana? Dari x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3, yang hasilnya berada pada kolom-kolom ini semuanya. Nah, karena di sini sudah ada negatif 2, negatif 3, maka ini tinggal dijumlahkan. Jadi 4 ditambah 4 ditambah negatif 3. Penulisannya kita lihat di layar. 4 ditambah 4 ditambah negatif 3 sama dengan 5. Demikian pula selanjutnya 1 ditambah 2 ditambah negatif 3 sama dengan 0. Untuk baris berikutnya langsung kita isikan jawabannya. Negatif 3, negatif 4, negatif 3, 0, dan 5. Berikutnya kita tuliskan X dengan fx. X nya tadi yang pertama negatif 2, kemudian fx nya diperoleh 5. Penulisannya negatif 2,5. Begitu seterusnya negatif 1,0. Lanjut kita isikan sampai yang terakhir 4,5. Setelah kita dapatkan titik-titik ini, maka kita gambar dalam bidang koordinat. Kita gambar terlebih dahulu sumbu X, sumbu Y, kemudian kita beri skala, kita tuliskan bilangannya, dan kita pindah tadi pasangan bilangan yang kita peroleh. Kita tulis dulu sampai selesai, lalu kita gambar. Dimulai dari negatif 2,5. Kita beri nokta. Negatif 1,0, 0, negatif 3, 1, negatif 4, 2, negatif 3, 3,0, 4,5. Semuanya sudah diberi nokta. Kemudian kita hubungkan nokta-nokta tersebut membentuk kurva. Kita gambar kurva berupa parabola dan menghadap ke atas. Dari parabola ini atau dari kurva fungsi ini, kemudian kita tentukan nilai-nilai yang tadi ditanyakan. Yang pertama, titik balik atau disebut juga titik puncak. Titiknya berada pada 1, negatif 4. Berikutnya, nilai optimum fungsi. Nilai optimum fungsinya merupakan nilai minimum, yaitu nilai fungsi terendah, yaitu negatif 4. Kita buat garis di sini merupakan garis sumbu simetri.
Karena nilai X-nya menunjukkan angka 1, maka sumbu simetrinya X sama dengan 1. Pembuat nol fungsi. Artinya nilai fungsi atau nilai fx akan menjadi 0 apabila X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 3. Lanjut, kita lihat di sini kurva atau fungsi fx tadi memotong sumbu y di titik 0, negatif 3. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah batasan atau nilai fungsinya. Yang terendah ini menunjukkan bilangannya negatif 4 dan yang tertinggi menunjukkan 5. Daerah hasilnya dari negatif 4 sampai dengan 5. Ini belum saya tuliskan dengan benar, akan kita tulis semuanya di layar seperti ini. Titik balik atau titik puncak 1, negatif 4. Nilai optimum fungsinya negatif 4. Sumbu simetrinya X sama dengan 1. Pembuat nol fungsinya X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 3. Ringnya bilangan yang terendah tadi adalah negatif 4 dan bilangan yang tertingginya adalah 5. Maka ditulis dalam bentuk himpunan fungsi himpunan Y sedemikian hingga negatif 4 kurang dari atau sama dengan Y kurang dari atau sama dengan 5, Y anggota bilangan real. Selanjutnya memotong sumbu Y tadi di titik 0, negatif 3. Ya, ini tadi yang ditanyakan di awal pada saat pembelajaran kita mulai. Sekarang bagaimana cara menentukan sumbu simetri dan nilai optimum? Selain menggunakan gambar, cara menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk sumbu simetri, X sama dengan negatif B per 2A. Untuk nilai optimum, Y sama dengan negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Kita coba, kita gunakan rumus tersebut. Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Maka nilai A nya sama dengan 1. Nilai B nya negatif 2 dan nilai C nya negatif 3. Nilai A adalah koefisien dari X kuadrat. Nilai B koefisien dari X. Dan nilai C nya adalah konstanta. Kita cari untuk sumbu simetrinya, kita masukkan dalam rumus tersebut. B nya negatif 2 masuk di sini, kemudian 2 dari rumus, A nya adalah 1. Karena ini negatif, di sini negatif, maka ini menjadi 2 per 2 sama dengan 1. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1, sama dengan hasil dari gambar tadi. Nilai minimum atau maksimum disebut juga dengan nilai optimum. Rumusnya tadi sudah saya sebutkan, di sini kita tulis ulang. Kemudian kita masukkan bilangannya. Negatif 2 kuadrat dikurangi 4 kali 1, hanya 1, C nya negatif 3. Di sini ada negatif sehingga menjadi positif 12. Nah,
dijumlahkan 16 per 4. Perhatikan di sini masih ada negatif. Jadi hasil akhirnya menjadi negatif 4. Oleh karena itu nilai optimumnya adalah negatif 4. Nah, bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat yang tidak diketahui domainnya atau tidak diketahui daerah asalnya? Untuk yang menggambar grafik tersebut akan kita pelajari pada materi berikutnya, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat bagian kedua. Untuk kali ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan kalian menjadi lebih paham dan bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan grafik fungsi kuadrat. Demikian, semoga semuanya sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.